Selamat pagi, saudara dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, boleh bersama-sama kembali sebenarnya ya, saudara, di dalam ibadah kita ini. Saya Michael Teng saat ini melayani di STT Saat sebagai salah satu pengajar di sana. Saya berasal dari Makassar, dari GKKA Makassar. Dan kita pernah berjumpa ya, beberapa pernah berjumpa di dalam masa pandemi. Kita ada ibadah minggu ya, dan sekalian bersama menjadi ibadah keluarga di Trawas. Dan ini kesempatan kedua boleh bersama-sama dengan saudara memikirkan sebuah tema yang menurut saya indah sekali, yaitu tema bagaimana keanggotaan kita ini menjadi bagian daripada pertumbuhan gereja Tuhan. Dan untuk itu kita perlu memikirkan apa artinya menjadi anggota gereja, saudara. Saya percaya saudara, pada waktu kita bicara menjadi anggota gereja itu bukan sekedar kita memiliki keanggotaan, kartu anggota GKKA gitu ya. Atau kemudian kita menjadi bagian daripada gereja ini karena sudah dibaptis atau di CD dan kemudian kita menjadi anggota, member daripada gereja ini. Saya kira kita bukan hanya bicara tentang bagaimana kita punya kartu anggota GKKA, tetapi bagaimana kita menjadi anggota gereja Tuhan yang menjadi keluarga Allah di dalam Tuhan. Karena itu saudara, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22, kita akan baca silih berganti. Saya baca ayat yang ganjil, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Demikianlah firman Allah. LAI memberi judul dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah melakukan tembok pemisah, yaitu persetujuan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah bersalib dengan menyiapkan perseteruan pada salib. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh segeluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh menjadi gereja seperti yang dibicarakan dalam kitab Efesus ini. Saudara, di dalam pergumulan dan pemikiran kita tentang keanggotaan gereja ini, saya ingin membawa kita untuk memikirkan sebuah tema yang lebih spesifik lagi, yaitu gereja ini adalah keluargaku. Dan setiap kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, ketika mendengarkan kata gereja,
perasaan apa yang muncul di benak dan hati saudara ketika mendengarkan kata gereja? Perasaan apa yang muncul? Saudara, di dalam berbagai interaksi saya dengan gereja, saya menemukan ada dua jenis perasaan yang bisa muncul, saudara, ketika bertanya tentang apa yang menjadi pikiran dan perasaan mereka mengenai gereja. Yang pertama, saudara, adalah perasaan yang indah, jenis perasaan yang indah. Ketika mengingat tentang gereja, maka mengingat ada sukacita di sana, ada kehangatan di sana, ada shalom, damai sejahtera di sana, ada kedekatan dengan umat Tuhan dan dengan Tuhan itu sendiri, dan berbagai macam jenis perasaan yang indah yang muncul dari sebuah kata, yaitu kata gereja. Tapi saudara, di dalam pertanyaan saya kepada banyak jemaat, saya menemukan tidak sedikit jemaat, bahkan aktivis gereja yang kemudian memiliki jenis perasaan yang berbeda. Dan kali ini lebih bersifat negatif, saudara. Ya, ketika mendengarkan kata gereja, maka kata yang muncul adalah kata bosan. Ibadahnya membosankan. Ya, lalu kemudian relasi satu dengan yang lain tidak akrab, tidak dekat. Kita ini banyak memakai topeng dalam gereja. Orang-orang Kristen, orang-orang gereja itu munafik dan suka saling menghakimi, saling tunjuk kiri kanan, mengatakan kamu salah, kamu berdosa dan sebagainya, tapi tidak lihat diri sendiri dan tidak pakai cermin bagi diri sendiri. Gereja banyak masalah. Gereja itu membuat banyak orang yang merasa tertolak, banyak orang yang merasa kesepian di tengah keramaian. Apapun yang dikatakan itu jenis perasaan yang negatif yang muncul, saudara. Nah, saudara, bagaimanakah perasaan saudara ketika saudara berbicara mengenai GKKA Pondok Chandra dan saudara adalah bagian di dalam gereja ini? Saudara, pertanyaan ini banyak ditanyakan di dalam pemikiran dari proses jemaat dan gembala-gembala sidang dan pemikir-pemikir pertemuan gereja untuk memikirkan bagaimana gereja Tuhan bisa bertumbuh dengan melihat bagaimana relasi yang terjalin di dalam gereja tersebut dari para anggotanya. Misalnya saudara, ada seorang gembala sidang juga seorang pemikir pertemuan gereja yang baik bernama James Emery White. Ya, James Emery White ini pernah melakukan di Amerika Serikat, saudara, studi yang baik sekali yang menghasilkan sebuah buku dengan judul Rethinking Church. Jadi memikirkan ulang tentang gereja. Dan dia di sana melakukan sebuah survei sebelum melakukan proses perintisan gereja. Dia melakukan survei kepada orang-orang yang tidak ke gereja, saudara. Yang menarik sekali karena dia tidak bertanya kepada orang-orang yang di dalam gereja atau sudah menjadi Kristen. Dia bertanya kepada orang-orang yang ingin dia jangkau, yang ingin dia injili, yang ingin dia bawa masuk ke dalam gereja yang akan dia rintis itu. Jadi dia bertanya, kalau kita dalam bahasa marketing kita sebut dengan nama bertanya kepada calon konsumen, kira-kira begitu. Nah saudara, dia pertanyaan sederhana, dia bertanya pada orang-orang yang tidak bergereja, tidak mau ke gereja ini, dan kemudian bertanya, apa yang membuatmu tidak mau ke gereja, saudara? Nah saudara, 61% daripada mereka yang memberikan jawaban, ingat ini adalah kelompok orang-orang yang tidak ke gereja. 61% pada waktu memikirkan tentang gereja, maka pikiran mereka dan perasaan mereka orang di luar gereja itu mengatakan gereja terlalu banyak persoalan, terlalu banyak perselisihan. Saudara, seorang pria yang dikutip oleh James Emery White pada waktu melakukan wawancara mengatakan kalimat seperti ini. Saya ini sudah punya banyak masalah di dalam hidup saya. Ngapain saya ke gereja lagi? Tambah-tambah masalah. Gereja bukan menjadi tempat menyelesaikan masalah, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan kasih, mendapatkan pengharapan, mendapatkan solusi. Gereja dipandang oleh mereka yang di luar gereja itu sebagai tempat kumpulan orang bermasalah. Ya, dan tempat kumpulan orang-orang yang kemudian keanggotaan dalam gereja itu justru menghasilkan persoalan dan perselisihan. Lebih daripada setengah, saudara, 61% mengatakan gereja itu tempat masalah, bukan tempat solusi atas masalah. Itu orang-orang di luar gereja.
Nah saudara, seorang peneliti yang lain mencoba untuk memikirkan ini dari perspektif di dalam gereja. Ia mulai memikirkan kalau orang gereja ditanyakan apa sih yang harusnya kita pentingkan di dalam gereja supaya kita bisa bertumbuh sebagai gereja yang sehat. Maka saudara, Stephen Makia salah satunya menanyakan pertanyaan ini. Dan yang menanyakan tidak main-main saudara kepada 1889 orang gereja. Hampir 2000 jemaat saudara. Ia tanyakan, menurut kalian apa karakteristik daripada gereja yang mau bertumbuh secara sehat? Dan dia menemukan 10 karakteristik gereja yang sehat. Nah saudara, 10 karakteristik ini dibagi di dalam 3 area utama kesimpulannya. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita atau saya berelasi dengan Tuhan. Ya, gereja yang sehat adalah gereja yang kemudian punya relasi yang baik dengan Tuhan karena gereja ada karena ada Tuhan yang mau berelasi dengan umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara adalah bagaimana saya berelasi dengan anggota gereja sebagai keluarga. Ya, ini bagian kedua. Setelah Tuhan, maka yang kedua adalah sesama anggota gereja sebagai keluarga. Itu yang menghasilkan gereja yang sehat. Baru yang ketiga berhubungan dengan bagaimana gereja bisa melayani bersama untuk bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Nah saudara, di dalam tema kita hari ini saya ingin membahas yang nomor 2. Bagaimana saya berelasi dengan anggota gereja sebagai keluarga Allah yang di dalamnya ada 2 hal penting yang muncul daripada penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana setiap anggota gereja di dalamnya itu bisa belajar dan bertumbuh di dalam komunitas keluarga Allah ini. Kita bukannya sekedar kumpul-kumpul beribadah, melaksanakan tugas keagamaan sebagai orang Kristen. Tapi kita menjadi anggota gereja, menjadi bagian daripada komunitas gereja GKKA ini, supaya kita boleh belajar bersama dan bertumbuh bersama untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun relasi-relasi yang penuh kasih dan penuh perhatian satu dengan yang lain. Tidak boleh ada anggota gereja yang kemudian tidak mendapatkan kasih dan perhatian. Tetapi pada saat bersamaan tidak boleh ada anggota gereja yang hanya ingin mendapatkan kasih dan perhatian. Karena setiap anggota gereja memberi kasih dan perhatian, tapi juga menerima kasih dan perhatian. Sehingga kehidupan di dalam gereja menjadi kehidupan yang saling mengasihi dan saling memperhatikan. Karena itu kita berkata dalam pertemuan kita, Shalom. Saudara tahu apa arti kata Shalom? Damai sejahtera. Saudara, saya waktu belajar kata Shalom ini, saya diberkati sekali dengan kata ini karena kata ini bukan sekedar mengatakan damai sejahtera. Kata ini adalah bukan hanya sebagai sebuah salam seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bukan saudara, ini adalah sebuah doa. Doa bagi siapa? Doa bagi orang yang kita katakan Shalom. Kenapa? Karena Shalom itu berarti saya sudah menikmati dan merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Saya menjadi saksi bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam Shalom. Hidup di dalam anugerah Tuhan adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Saya sudah menikmatinya. Dan pada waktu saya kemudian mengatakan kepada saudaraku di dalam Tuhan, Shalom, itu artinya saya sedang mengatakan, aku juga berdoa supaya engkau juga bisa mengalami kasih dan damai sejahtera dari Tuhan seperti yang aku rasakan. Itu sebuah doa. Doa bagi orang yang ada di dalam tubuh Kristus. Doa bagi mereka yang bersama-sama kita ingin bertumbuh untuk saling mengasihi dan saling melayani satu dan yang lain, memperhatikan satu dan yang lain, dan berdoa bagi mereka kiranya damai sejahtera itu juga menjadi bagian dalam hidupmu.
Karena itu saudara dalam Tuhan, shalom. Saudara balas apa? Shalom. Artinya saya sedang berdoa, kiranya damai sejahtera itu jadi bagian dalam hidupmu. Dan engkau balas, kiranya damai sejahtera itu juga menjadi bagian dalam hidupku. Saudara, mari lihat kiri kananmu. Dan sekarang bukannya bilang selamat pagi, tapi katakan sebuah doa. Doa yang penuh makna dengan satu kata yang begitu indah dari kitab suci. Shalom. Lihat kiri kanan. Kalau orang pacaran, saudara, itu mesti pandang mata. Ya, lalu kasih senyum Pepsodent. Kenapa Pepsodentnya nggak tahu ya. Padahal banyak sikat odol gigi yang lain juga bikin putih ya. Tapi pakai senyum Pepsodent, pandang matanya, dan sebagai sesama tubuh Kristus, katakan dalam doa pada mereka. Shalom, damai sejahteraku, biarlah jadi juga damai sejahteramu. Ayo, lihat kiri kanan. Pandang, beri senyum, dan katakan shalom. Saudara, lihatlah keindahan dan kehangatan yang muncul ketika saudara kemudian mulai mempraktekkan apa itu menjadi keluarga Allah. Yang saling mendoakan, yang saling mengasihi, yang mengharapkan supaya kasih daripada Tuhan yang terbaik itu menjadi bagian dari hidup saudara kita dalam Tuhan. Saudara, inilah yang menyebabkan studi pertemuan gereja itu menjadi sebuah studi yang begitu penting bagi saya secara pribadi. Karena saya berasal dari keluarga yang belum percaya pada Tuhan di Makassar. Dan dalam proses seperti itu Tuhan memperjumpakan saya kepada Tuhan melalui sekolah Sion. Dan kemudian dari sana Tuhan memperjumpakan saya dengan gereja GKKA Makassar. Dan dari sana saya mengalami apa artinya memiliki keluarga di dalam Tuhan. Dan menjadi anggota GKK Makassar itu bukannya sekedar saya menjadi anggota dari sebuah gereja. Tapi saya menjadi anggota daripada keluarga Allah yang mau bertumbuh bersama, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan menikmati bersama apa yang Tuhan ingin berkati melalui gerejanya. Saudara, ini yang membuat saya sangat suka dengan pasal yang kedua ayat yang ke-19 yang kita sudah baca tadi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Saudara, ayat ini berada dalam sebuah perikop yang sangat indah. Ketika Paulus mulai menjelaskan bagaimana gereja itu didesain oleh Tuhan. Bukan sekedar untuk kita menjadi anggota. Bukan sekedar supaya kita punya tempat yang rutin beribadah di hari Minggu sebagai kewajiban keagamaan kita. Tetapi Allah mendesain gereja untuk menjadi keluarga rohani bagi kita. Kita didesain oleh Tuhan untuk tidak jalan sendiri di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Kita didesain Tuhan untuk memiliki keluarga rohani. Dan keluarga rohani itu ini disebut dengan nama gereja. Saudara, gereja yang dimulai bukan dari persamaan. Tapi gereja yang dimulai dan keluarga rohani yang dimulai justru dari perbedaan, saudara. Ketika bicara tentang keluarga, kita kemudian bicara tentang bagaimana kita lahir dari rahim yang sama, bukan? Kita kemudian punya orang tua yang sama. Kita punya saudara yang berasal daripada keluarga dan garis keturunan yang sama. Tapi saudara, keluarga rohani menjadi sangat unik. Sebab keluarga rohani justru, kata firman Tuhan, dimulai dari perbedaan, saudara. Dan ini yang ditekankan oleh Paulus ketika bicara tentang gereja. Ayat 11 berkata demikian. Ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut dengan nama orang-orang tak bersunat. Dibandingkan dengan orang Yahudi yang menyebut mereka sebagai kelompok orang yang bersunat. Saudara, apa arti daripada ayat ini? Ayat ini menjadi awal dari percakapan Paulus tentang gereja untuk mengingatkan jemaat Efesus. Jemaat Efesus yang pada waktu itu
terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok orang Yahudi dan kelompok orang non-Yahudi. Dan dua kelompok ini punya hal yang sangat berbeda secara latar belakang. Bahkan pada waktu itu saudara, ada ketegangan yang besar antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Ada pemisahan yang jelas sekali yang ditekankan justru oleh orang-orang Yahudi yang merasa diri mereka sebagai umat kudus, umat pilihan Tuhan, ya, umat yang dipisahkan oleh Tuhan secara spesial. Ini martabak 10 telur kali saudara, ya. Ini martabak yang sangat spesial. Saya merasa diri jadi orang yang eksklusif. Saya merasa diri sebagai orang yang memiliki perjanjian dengan Yahweh, dengan Tuhan, ditandai dengan sunat itu. Sehingga pada waktu mereka mengatakan kami orang-orang bersunat, itu mereka sedang berkata kami punya eksklusivitas. Ini member dari sebuah kelompok yang eksklusif. Ya, kalau masuk ke dalam klub ini maka ini ada klub VVIP, ya. Dan klub VVIP ini gak boleh sembarang orang masuk. Nah saudara, mereka menjadi orang yang merasa diri elit secara rohani di dalam relasi perjanjian dengan Tuhan. Dan ini mereka tekankan dalam segala aspek kehidupan mereka dan paling berasa justru di rumah Tuhan, di bait suci. Saudara, kalau kita baca di dalam teks kita tadi, kita temukan di sana dikatakan ada tembok pemisah. Tadi masih ingat? Ada kata itu. Diruntukkanlah tembok pemisah itu. Saudara, pada waktu itu di bait suci, itu benar-benar ada sebuah tembok. Ya, sebuah tembok pemisah. Tembok pemisah ini dipakai dan didirikan untuk memisahkan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Yang pada waktu itu juga pengen datang melihat bait suci, bahkan mau beribadah kepada Yahweh juga di bait suci. Tapi karena mereka orang non-Yahudi, mereka tidak boleh masuk sampai kepada batas tembok itu. Nah saudara, bahkan di dalam penelitian arkeologi ditemukan bahwa ada sebuah plakat, ya, sebuah batu yang diukir dengan tulisan peringatan besar. Ya, dan peringatan besar itu ada di sini saudara, ya, disebut dengan the middle wall of partition, ya. Jadi ini tembok pemisah, lalu kemudian di tembok itu ada sebuah peringatan. Kalau kita hari ini mungkin ada rumah, lalu kemudian ada tulisan di depannya, awas anjing galak, apalagi pemiliknya, gitu kan ya. Nah, waktu itu bukan cuma anjing galak saudara. Waktu itu disebut karena apa? Tidak boleh ada orang Yahudi, non-Yahudi masuk melewati batas ini. Kalau siapapun yang kedapatan melanggar batas ini, maka dia akan dikenai hukuman mati. Saudara, ini serius sekali. Pemisahan yang begitu serius sampai ancamannya adalah hukuman mati, saudara. Ini sama seperti menyelundupkan heroin kalau di Indonesia. Ya, kena hukuman mati. Ini sama seperti ancaman yang diberikan kepada jenderal itu saudara, karena kemudian memerintahkan menembak ajudannya sendiri. Hukuman mati. Begitu seriusnya, padahal ini cuma lewatin tembok saudara. Ya, lewatin tembok doang hukuman mati. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi waktu itu ini sangat penting. Kita ini berbeda. Kita ini tidak boleh sama seperti mereka. Mereka kita pandang jauh. Kita di atas. Saudara, di dalam situasi seperti inilah firman Tuhan berkata bahwa di dalam gereja orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu sekarang duduk bersama seperti ini. Ya, orang dari berbagai macam latar belakang berbeda yang selama ini terpisah. Selama ini bahkan ada batasan hukuman mati kalau saling melanggar. Sekarang duduk bersama di sebuah gereja dan menyebut diri satu di dalam Tuhan. Satu umat Tuhan. Satu gereja Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya bagi jemaat Efesus hari itu untuk bisa duduk sama-sama. Lalu kemudian saya bisa bayangkan waktu itu saling senggol. Orang Yahudi senggol orang Yahudi. Lihat tuh sebelahmu. Kenapa sebelahku? Lihat tuh. Orang non-Yahudi
bersama kita. Ya, mereka mulai awkward, mereka mulai merasa tidak nyaman, mereka mulai merasa tidak biasa. Tapi justru dalam situasi seperti itulah, dalam semua perbedaan yang ada itu, saudara, Paulus kemudian berkata, sekarang yang terpisah itu disatukan. Sekarang engkau menjadi satu keluarga. Bukannya sebagai satu anggota di dalam sebuah gereja. Bukannya duduk bersama di dalam sebuah gedung. Tapi engkau sekarang menjadi satu anggota keluarga. Saudara, betapa radikalnya pemikiran Paulus yang muncul daripada pimpinan Roh Kudus untuk mengajarkan apa artinya di sebuah gereja. Mulai daripada zaman Perjanjian Baru sampai hari ini. Dan sampai kita bertemu dengan sang kepala gereja yang agung itu. Bahwa kita semua dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda ini. Kita ini satu di dalam Tuhan. Saudara, saya waktu memikirkan hal ini. Kemudian saya mendengarkan, tidak sengaja ya, membaca sebuah artikel, lalu kemudian di sana saya penasaran, saya dengarkan lagunya. Saudara, ini lagu dari grup band bernama Pilots. Mungkin anak-anak muda tahu ya. Nah, salah satu lagu yang dikenal dari grup band ini adalah berjudul Kita Terluka. Ya, liriknya menarik, saudara. Dikatakan di sana, kita terluka, kita tidak pernah sepaham, tidak pernah bisa sejalan. Aku begini, kamu begitu, tidak pernah bisa menyatu. Mau dibawa kemana, ku tidak bisa berucap lagi. Kita harus bagaimana? Lebih baik sendiri-sendiri. Sebab kamu begitu, aku begini. Tidak bisa menyatu, lebih baik sendiri-sendiri. Saudara, lagu ini mungkin sekali ini untuk pasangan yang sedang menjalin asmara tetapi nggak nyampe-nyampe karena banyak perbedaan pandangan. Ya, beda hobi, beda kesukaan, beda pikiran dan sebagainya, dan kemudian di akhir daripada frustasinya itu dan pengen putus aja, lalu kemudian katakan aku begini, kamu begitu, lebih baik sendiri-sendiri saja. Saudara, ini kalau pasangan ya lagi di mabuk asmara begitu. Waktu saya pikir kalimat ini, saya pikir-pikir jangan-jangan ini bukan cuma cocok dalam konteks orang yang lagi pacaran. Jangan-jangan ini juga terjadi di dalam gereja. Seperti yang dikatakan oleh survei-survei yang kita bicarakan tadi. Bagaimana di dalam gereja paham kita berbeda, pemikiran kita berbeda. Latar belakang kita berbeda. Kita ini banyak bedanya. Dan ketika ini kita banyak bedanya, kita kemudian menjadi, thank you. Ini namanya saling memperhatikan. Saya dapat shalom jadinya ya. Nah, saudara, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Kita berbeda. Jangan-jangan di dalam gereja juga begitu, saudara. Karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita berasal dari pemikiran-pemikiran berbeda, dan kemudian kita mulai memikirkan begini, mereka mulai memikirkan begitu, lalu ada kelompokku, ada kelompokmu, dan kita tidak bisa sepaham, kita nggak bisa sejalan. Kalau begitu lebih baik kita sendiri saja. Jangan-jangan yang memisahkan kita bukannya bangku-bangku ini, tetapi hati kita sudah ada tembok pemisah itu tuh. Ya, yang sudah diruntuhkan Tuhan, lalu kemudian kita bangun kembali atas dasar perbedaan. Saudara, ingatlah, Paulus mengingatkan jemaat Efesus, dulu kamu itu beda. Dulu memang kamu latar belakang yang berbeda dan punya tembok pemisah. Tapi sekarang engkau satu di dalam Tuhan. Saudara, waktu ingat ini saya jadi ingat juga satu istilah kalau cari calon mantu. Ini beberapa mungkin sedang berdoa untuk calon mantu, bukan lagi untuk pasangan ya. Nah, untuk pilih calon mantu maka ada istilah untuk screening calon mantu. Namanya bibit, bebet, bobot. Ya, itu baru calon mantu. Kalau bibit, bebet, bobotnya
oke, maka ini calon mantu yang oke. Kalau kagak, lebih baik sendiri-sendiri saja. Kan? Nah saudara, itu cari calon mantu. Tapi bagaimana kita di dalam gereja? Bolehkah kita di dalam gereja mencari anggota gereja seperti cari calon mantu? Memikirkan bibit, bebet, bobotnya? Kalau dia tidak cukup tajir, TJM, tajir melintir. Ya, maka dia tidak cukup bibitnya. Kalau kemudian dia tidak berasal dari kemudian keluarga yang baik-baik, maka kemudian kita merasa, wow ini bibit bebetnya nggak beres nih. Apalagi bobotnya. Kalau bobot saya masih oke lah ya. Saudara dalam Tuhan, bukankah di dalam gereja kita nggak boleh memikirkan bibit bebet bobot? Bukankah di dalam gereja kita ini berasal dari latar belakang beda-beda dan sekarang disatukan Tuhan? Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi satu dalam segala perbedaan ini. Paulus bukan hanya mengingatkan jemaat Efesus bahwa ada perbedaan, tapi itu dulu perbedaanmu, tapi sekarang engkau punya lebih banyak persamaan. Nah, saudara, persamaan apakah yang kita miliki sebagai keluarga Allah? Saudara, ini yang dikatakan oleh Paulus. Yang pertama adalah dulu jauh, sekarang engkau dekat. Saudara, ayat 12 berkata demikian. Waktu itu dulu ya, kamu tanpa Kristus, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Saudara, kita dulu ini bukan hanya latar belakang beda, tapi secara rohani kita punya kondisi yang sama, yaitu dulu kita adalah manusia berdosa yang sedang antri dalam antrian kebinasaan. Tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Kita ini sedang antri menuju kepada kematian yang kekal, penderitaan yang kekal itu. Kita ini tidak punya shalom. Kita ini sedang berada di dalam muka Allah yang menyala-nyala. Itu hidup kita dulu. Ya, tetapi ayat 13, sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, di dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita yang dulu sama-sama orang yang sedang berada di dalam muka Allah yang menyala-nyala, yang tanpa pengharapan sedang berada di dalam antrian kebinasaan, itu kemudian diintervensi oleh kasih Allah yang agung, yang luar biasa, yang meninggalkan surga yang baka itu, meninggalkan kemuliaannya, menjadi sama seperti manusia kecil dalam hal dosa, lalu taat sampai mati terkutuk di kayu salib, menggantikan aku dan menggantikan engkau orang berdosa, supaya dosa itu ditanggung oleh Tuhan, dan kemudian kita oleh karena anak Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, betapa indahnya anugerah Tuhan, betapa luar biasanya kasih Tuhan yang begitu ajaib, betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya, luasnya kasih Allah yang tidak mempertahankan kemuliaannya di sorga, tapi mengasihi kita sedemikian rupa sehingga kemudian mengorbankan dirinya, mencucurkan darahnya yang kudus itu, supaya saya dan saudara boleh bersih dari dosa karena anugerah Tuhan. Saudara, itulah sebabnya pada kehidupan yang berbeda-beda ini, pada latar belakang yang berbeda, pada bibit bebet bobot yang berbeda ini, lalu kemudian Paulus berkata, ingat, yang menyatukan kita itu lebih besar daripada yang membedakan kita dan memisahkan kita. Yang menyatukan kita ini adalah darah Kristus. Oleh darah Kristus, oleh karena kasihnya Kristus, oleh karena pengorbanannya Kristus, kita sekarang sama-sama menjadi keluarga di dalam Tuhan. Menjadi saudara-saudara. Saudaraku, kita ini jadi anggota gereja Tuhan. Kenapa? Bukan karena kita punya kartu anggota, tapi oleh karena kita satu darah. Saudara, permisi tanya, saudara punya golongan darah apa? Saya O, B, A, ada AB,
Ya, ada O seperti saya. Saudara, kita dulu, ya sekarang sih masih ya jaging-jaging. Tetap darahnya sama kan. Tapi saudara, kita sekarang punya darah yang sama di sini. Darahnya bukan O, bukan A, bukan AB, tapi darah kita darah K. Darah apa? Kristus. Saudara, golongan darahnya apa? K. Ya. Ayo bilang segi kanannya saudara, kamu itu golongan darah K. Saudara, kita ini satu darah. Apa yang membuat saudara itu satu darah. Ya, satu darah, kalau bahasa Makassar, satu perut. Sarai batang, satu perut saudara. Ya, dari satu perut itu muncul satu darah, mengalir satu darah yang sama. Kita semua yang beda-beda ini dulu beda. Tapi sekarang kita ini satu darah. Darah Kristus yang menyatukan kita semua adalah darah Kristus. Diputuhkan darah yang suci dan kudus itu untuk bisa meruntuhkan tembok pemisah orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan kemudian menyatukan bersama manusia-manusia baru yang disatukan oleh Tuhan. Berada dalam sebuah gereja milik Tuhan. Kita ini satu darah. Dan karena itu tidak ada lagi orang Yahudi dan tidak ada lagi orang non-Yahudi. Tidak ada orang lagi kaya dan miskin. Tidak ada orang lagi pintar dan bodoh. Tidak ada orang yang punya relasi yang besar atau yang kemudian tidak. Kita semua ini disatukan oleh darah yang kudus, darah Tuhan. Dan karena itu saudara, mereka yang disatukan oleh Tuhan ini, itu benar-benar ditandai dengan satu kata, yaitu shalom. Ya, bahasa Ibrani shalom, bahasa Yunaninya itu erene. Airin. Kita ini disatukan di dalam kasih Allah. Tanda daripada gereja yang mau bertumbuh adalah gereja itu punya shalom, punya kasih, ya, punya damai sejahtera, akur satu dengan yang lain. Dan bagaimana kita bisa akur? Bagaimana kita bisa saling mengasihi? Bagaimana kita punya damai sejahtera itu? Bukan oleh karena kita bisa menyatukan pendapat kita, karena pendapat kita bisa tetap berbeda. Bukan dengan menyatukan bibit, bebet, bobot kita, karena pada dasarnya bibit, bebet, bobot kita beda-beda. Tapi dalam segala keberbedaan itu, ingat, saya dan saudara satu darah. Darah apa? Darah K, darah Kristus. Karena itu saudara, ketika kita berbeda pendapat, ketika kita sedang berbeda pemikiran, ketika kita kemudian berbeda selera, mari ingat, jangan jual gereja Tuhan. Dengan egoisme kita, dengan pikiran dan perasaan kita yang beda-beda dan selera kita yang beda-beda. Setiap kali kita berbeda, setiap kali kita mulai merasakan lebih baik sendiri-sendiri saja. Umat Tuhan yang mau bertumbuh, gereja Tuhan yang mau bertumbuh, akan sama-sama mengatakan dan melihat wajah saudara itu. Dan kita mengatakan, you know what, dalam segala perbedaan kita, kita ini sedarah. Darah Kristus. Setuju? Kalau kita satu darah dan darah itu ada darah yang mahal, yang memperdamaikan kita dengan pengorbanan yang luar biasa. Apa harga yang lebih besar daripada itu? Itu sebabnya dan kita Filipi, kemudian Paulus mengatakan, biar engkau meneladani Kristus dan pikirannya Kristus. Rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita punya teladan yang begitu indah. Kita punya penyatu yang begitu kuat. Gereja Tuhan yang mau bertumbuh, itu bukan sekedar karena kita punya keanggotaan gereja. Tapi anggota gereja yang satu darah. Dan selalu ingat, darah itu lebih mahal dari segala darah yang lain. Atau dari segala persoalan-persoalan yang membedakan kita. Saudara, kita ini satu darah. Yang kedua, Paulus mengatakan, dulu kamu orang asing dan pendatang. Sekarang engkau ini anggota keluarga Allah. Saya mau sebut ini dengan nama sepaspor dan serumah. Nah saudara, ayat 19 berkata demikian. Mereka dulu orang asing, pendatang. Ya, mereka dulu orang asing, foreigners. Ya, yang kemudian menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana dulu kita ini tidak saling kenal satu dan yang lain. Kita ini adalah orang-orang yang asing, yang tidak punya relasi satu dengan yang lain. Tetapi di dalam
keasingan itu, Tuhan sekarang menyatukan kita dari berbagai latar belakang beda-beda. Supaya sekarang kita memiliki satu kewarganegaraan yang sama. Saudara, saya suka sekali menggunakan ilustrasi paspor untuk mengingatkan kita tentang relasi kita di dalam keluarga Allah. Saudara, orang asing itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan paspor yang warnanya beda-beda. Ya, paspor kita warnanya biru, saudara. Ya, ini paspor kita. Kemana-mana kalau ada paspor warna gini, kita sudah orang tahu. Ini paspor Indonesia. Dan saudara, saya kemana-mana ke luar negeri, saudara kalau ke luar negeri, saudara harus bawa paspor. KTP Indonesia nggak laku. Ya, mesti pakai paspor. Karena paspor itu menunjukkan saya ini warga negara mana dan saya sedang menuju ke negara mana. Dan pada waktu saya menuju keluar dari Indonesia, saya otomatis menjadi orang asing. Karena warga negara saya beda, paspor saya berbeda. Saudara, saya kalau keluar negeri, saya kemudian masuk ke bagian imigrasi, lalu kemudian di sana dikatakan, satu kali saya pergi saudara, lalu kemudian dikatakan, foreigners, ya suruh kanan. Yang kemudian warga negaranya pindah masuk ke kiri dan kemudian langsung lenggang ngangkung. Ya, foreigners suruh ke sana. Saya mau ke sini pun nggak boleh, harus ke sana. Kenapa? Karena paspor saya, paspor Indonesia. Paling enak waktu pulang kembali ke Indonesia. Ya, waktu pulang kembali Indonesia, sekarang waktunya saya. Foreigners, ke sono. Itu yang bule-bule itu, ya. Yang Jepang-Jepang itu semua ke sono, ya. Penjajah kita dulu semua ke sana, ya. Orang Indonesia kayak saya paspor Indonesia, masuk sini dong. Kenapa? Saya warga negara Indonesia. Sekarang saya lenggang kangkung dan kemudian setiap kali kemudian masuk imigrasi, beri senyum pada petugas imigrasi, ya. Lalu kemudian dia katakan senyum balik, dia katakan welcome back. Selamat datang kembali ke Indonesia. Saya kembali ke negeri saya, ke tempat di mana saya tidak lagi jadi orang asing. Saudara, Paulus gunakan pemikiran ini. Dulu kamu orang Yahudi dan non-Yahudi. Dulu pasportmu, dulu pakai paspor enggak ya? Tapi dulu pasportmu beda. Kewarganegaraanmu beda. Tapi sekarang di dalam Tuhan, kita ini satu warga negara. Kita ini satu paspor. Nggak ada lagi paspor biru, hijau dan sebagainya, nggak ada. Paspor kita semuanya adalah paspor warnanya. Saya membayangkan warnanya itu warna emas. Seperti di surga warnanya emas. Saudara. Ya. Kita ini paspornya paspor gold. Oke? Kita satu darah. Darahnya apa? K. Sekarang kita punya paspornya sama. Paspor gold. Ya. Sama saudara. Kita punya kewarganegaraan yang sama. Nggak ada lagi orang asing. Dan setelah bicara tidak ada lagi orang asing karena kita punya paspor yang sama. Paulus kemudian lebih dalam lagi. Kamu bukannya punya paspor yang sama. Tapi kamu adalah satu keluarga yang sama. Dipakai kata apa di sana? Yaitu kata pendatang. Kata pendatang ini saudara di dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan oleh Paulus menuliskan kitab Efesus. Itu dari dua kata. Para dan oikos. Nah, para itu artinya di samping. Ya, di samping itu para. Oikos itu artinya rumah. Jadi para oikos itu artinya di samping rumah. Tidak di dalam rumah, anak tetangga. Ya. Jadi kamu bukan satu rumah, kamu itu nginep di samping rumah. Kamu itu tamu, kamu itu bukan anggota keluarga. Tetapi itu dulu. Sekarang setelah engkau menjadi bagian daripada tubuh Kristus, setelah engkau percaya kepada Yesus Kristus, ketika engkau disatukan Tuhan dalam satu gereja, sekarang engkau di dalam rumah. Bukan lagi di samping rumah, tapi di dalam rumah, sehingga kita menjadi serumah. Karena itu kita jadi keluarga Allah, tinggal satu rumah. Saudara, waktu saya buka di Google, dan kemudian cari-cari gambar rumah, saudara, saya menemukan dua gambar ini. Ya, dan dua gambar ini cerita tentang bagaimana di suku Dayak. Ada teman-teman di sini dari suku Dayak? Ada? Ada ya? Nah, di suku Dayak itu
Ada satu rumah disebut rumah panjang, saudara. Ya, di berbagai budaya Indonesia ada seperti ini. Di berbagai tempat yang lain juga ada sebenarnya, saudara. Ya, jadi ada rumah panjang di mana di situ ada 95 orang tinggal satu rumah, saudara. Harafia tinggal satu rumah. Bagaimana jadinya rumah itu, I don't know. Ya, tinggal 5 orang aja bisa kayak kapal pecah ya. Apalagi 95 orang tinggal satu rumah. Tapi saudara, bukankah itu gambaran gereja? Saudara di sini ada berapa orang nih? Ada 100-an ya? Ada? Nah saudara, kira-kira saudara tinggal di dalam pemahaman Tuhan, saudara ini walaupun rumahnya beda-beda, tapi di dalam Tuhan, saudara dibawa masuk ke rumah Tuhan ini, saudara ini adalah rumah kita. Gereja ini adalah rumah kita. Kita ini bukan cuma tinggal pinjem ibadah di sini. Kita ini tinggal di dalam gereja. Kita ini tinggal serumah di dalam anugerah Tuhan menjadi satu gereja. Gereja ini adalah rumahmu. Dan kita semua adalah anggota keluarga yang tinggal bersama satu rumah. Saudara, keanggotaan gereja adalah ketika kita menyadari bahwa kita ini satu darah, satu paspor, satu rumah. Satu rumah. Dan yang terakhir Paulus katakan, ketika engkau sudah sadar satu rumah, satu darah, satu paspor, satu kewarganegaraan, satu rumah, engkau harus sadar engkau satu tujuan. Satu tujuan. Kita ini yang membuat bisa jalan beda-beda dan sendiri-sendiri karena satu mau ke sono, satu mau ke situ. Satunya mau ke depan, satunya mau ke belakang. Dan masing-masing mempertahankan tujuannya masing-masing. Bagaimana orang yang beda-beda kayak gini bisa menjadi satu? Tuhan mengatakan oleh Paulus, jadikan rumah Tuhan ini dan gereja Tuhan punya satu tujuan. Dan satu tujuan itu tujuannya sang kepala gereja, Tuhan Yesus sendiri. Gak ada tujuan pendeta, gak ada tujuan ketua majelis, gak ada tujuan pengurus komisi dan sebagainya. Yang ada adalah tujuannya Tuhan. Yang kita semua umat Tuhan lakukan bersama-sama sebagai satu keluarga Allah. Di mana kita ini bukan cuma datang ke sini, tapi menjadi satu keluarga yang kemudian bergandengan tangan menikmati kasih Allah bersama. Memandang wajah kita satu dengan lain dengan penuh kasih. Dan di sana kita mengatakan kita ini satu tujuan. Satu tujuan itu apa? Satu tujuan untuk bisa melakukan yang Tuhan mau. Mengabarkan kabar baik daripada Tuhan. Dan itu ditandai dengan batu-batu yang tersusun rapi satu dengan yang lain. Dan kemudian membentuk sebuah bangunan yang kokoh dan baik. Saudara, ini sebuah castle ya di Jepang. Dan waktu kita lihat, saya membayangkan batu-batu modern hari ini, itu batu-batu sudah rapi semua. Sama, karena cetakan. Jadi sama dari awal. Tapi waktu saya melihat bangunan castle ini, saya memperhatikan bagaimana batu-batu itu adalah batu-batu yang beda-beda. Ya, bentuknya beda-beda. Tapi sudah perhatikan, bentuk yang beda-beda itu menjadi satu. Dan ini kokoh. Ini sudah ratusan tahun berdiri. Ya, dan ini kokoh menghadapi segala macam cuaca yang ada. Dia tetap kokoh karena dia kemudian di slide berikutnya. Sudah bisa lihat di slide berikutnya, silakan. Sudah bisa lihat di situ, batu-batu itu ada yang besar, ada yang kecil, dengan berbagai macam bentuk yang berbeda. Tapi kemudian batu-batu yang tidak sama itu disatukan untuk menjadi tujuan sama. Yaitu dengan kekuatan dan fungsinya masing-masing. Saling topang, saling bantu. Bahasa Indonesia bagus. Bahu membahu, kasih bahumu kepada orang lain. Alat peraga paling bagus 17 Agustus. Waktu kita lomba panjat pinang. Ya, kalau lomba panjat pinang, saya itu selalu pengen cita-cita saya kalau lomba panjat pinang. Saya ngambil hadiah di atas. Tapi anggota saya mengatakan, enggak boleh. Kalau kamu yang mau di atas, semuanya runtuh. Ya, kamu itu punya bahu sebesar itu. Tempatmu di bawah. Saya mau di atas, enggak di bawah. Ya,
Tapi saya tahu waktu saya dibawa dengan bahu saya, dengan bahu teman saya, dan kemudian kita menyediakan bahu kita untuk diinjak. Bukan diinjak-injak, tapi diinjak oleh teman kita yang satu tujuan, ingin ambil hadiah di atas. Saudara, kita ini diciptakan Tuhan, disatukan Tuhan di dalam sebuah keluarga Allah. Bukan supaya kita hanya menikmati shalom bagi diri kita. Tapi supaya shalom itu bisa dibagikan kepada orang lain. Dan orang lain bisa melihat kasih Tuhan yang nyata mengalir dari diri kita. Setuju? Saudara, saya sama istri saya belajar hal ini dengan sangat baik, dengan sangat indah dari Tuhan. Itu ketika kami diizinkan Tuhan berada selama 2 tahun di China. Dan pada waktu di negara yang ateis dan komunis ini, kami kemudian berada di lingkungan perguruan tinggi, Tashi ya, di perguruan tinggi, dan kemudian belajar bahasa Mandarin di perguruan tinggi itu. Dan dalam proses itu kami punya guru, ya, guru bahasa Mandarin kami, dan punya pemikiran yang baik guru ini. Lalu kemudian satu kali dalam percakapan dia mengatakan pada kami, kalian percaya Tuhan tidak? Ada Tuhan tidak? Karena kalau orang sana mulainya dari situ. Mereka ateis, banyak ateis. Jadi gak percaya ada Tuhan. Jadi mulai tanya, kalian percaya ada Tuhan tidak? Lalu kemudian kami jawab, ya kami percaya ada Tuhan. Waktu kami bilang kami percaya ada Tuhan, dia langsung sambung. Saya sudah tahu, kalian pasti Kristen. Wah, kaget ya, kaget. Sebab kami itu datang ke sana diam-diam dengan visa pelajar sebenarnya untuk mempelajari pertumbuhan gereja di China. Ya, bagaimana gereja-gereja underground, gereja-gereja rumah itu bisa tumbuh di tengah tekanan. Sehingga kami sebenarnya melakukan pekerjaan ilegal. Dan karena itu kami menyembunyikan identitas kami. Ya, S2 saya dan istri saya yang teologi itu kami nggak pakai. Kami pakai S1 kami. Supaya apa? Supaya kami tidak dilihat sebagai misionari di sana. Sebagai orang yang mengabarkan ajaran agama. Karena itu ilegal. Sehingga ketika waktu di sana kami hanya bilang kami pelajar dan sebagainya. Kami belajar bahasa Mandarin, belajar budaya kami. Nah saudara, waktu dia katakan kalian pasti orang Kristen. Wah kaget. Jangan-jangan dia mata-mata. Ya, jangan-jangan ini nanti kami dideportasi ini. Tapi saya pikir sama pandang pada istri saya yang mengatakan kepalang tanggung dah. Kalau sudah ketahuan sekalian kita injili gitu ya. Jadi saudara waktu dia katakan kalian pasti Kristen. Kemudian kami jawab ya kami Kristen. Lalu saya tanya, saya penasaran dari mana kamu tahu kami ini Kristen? Ya kepalang tanggung sekalian bahasa dah. Dari mana kamu tahu kami ini Kristen? So kalimatnya saya nggak bisa lupa. Waktu kemudian dia berkata dengan penuh senyum, saya tahu kalian Kristen. Karena kalian berdua beda. Bedanya apa? Ya, beda kalian adalah kalian berdua wajahnya memancarkan kasih. Memancarkan kasih. Ini bukan kalimat saya sudah, kalimat orang ateis ini. Ya, di negara komunis itu. Dia berkata kalian ini wajahnya beda. Wajah kalian memancarkan kasih. Ya, karena itu saya tahu kalian pasti Kristen. Karena wajah kalian memancarkan kasih. Saudara, kalau saudara yang katakan kalimat ini pada saya, kepala saya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau ada orang ateis di negara komunis melihat orang Kristen dan relasi sesama orang Kristen, dan di sana dia bisa melihat ada perbedaan, dan dia lihat adalah kasih dan wajah yang memancarkan kasih. Kepala saya jadi gede, saudara. Untung waktu itu nggak pakai helm. Kalau nggak bisa masuk tuh helm, itu nggak bisa keluar. Ya, saudara, itu mengingatkan saya pada sebuah lagu dari keluarga Allah. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan Tuhan. Saudara benar saling mengasihi satu yang lain? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo lihat kiri kanan. Apa yang kau lihat? Ku lihat di wajahmu. Apa yang kau lihat? Muliaan Raja.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lalu kami ini, guru kami ini, di akhir dari relasi kami, tidak langsung percaya Tuhan hari itu. Tapi di akhir daripada relasi kami semester itu, istri saya dia perempuan, istri saya memeluk dia, mendoakan dia, dan dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena dia melihat wajah kasih dari anak Tuhan. Saudara, biarlah wajah itu yang muncul di dalam keanggotaan kita di gereja ini. Karena wajah-wajah yang penuh kasih dan memancarkan kasih. Dan kemudian hidup di dalam shalom. Hidup sedara, hidup serumah, hidup sepaspor. Hidup dalam satu tujuan untuk bersama-sama memancarkan kasih Tuhan bagi dunia ini. Itu yang akan membawa lebih banyak orang datang kepada Tuhan. Itu yang kemudian akan membuat gereja Tuhan bertumbuh. Bukan sekedar karena kita bisa menarik orang datang dengan acara-acara yang luar biasa. Tapi karena kita memunculkan Kristus di dalam seluruh keberadaan diri kita. Sedara darah Kristus, sepaspor warga kerajaan sorga, serumah, rumah Allah. Dan setujuan yaitu melakukan misi Allah di tengah dunia ini. Dan kalau ini kita kerjakan, biarlah kita boleh mengalami yang dialami oleh jemaat mula-mula. Yaitu ketika umat Tuhan bertumbuh bersama di dalam anugerah Tuhan seperti ini. Bersatu di dalam anugerah Tuhan seperti ini. Tuhan tiap-tiap hari menambah jumlah orang yang diselamatkan. Di dalam gereja Tuhan. Saudara, marilah kita menjadi anggota gereja ini. Bukan sekedar sebagai sebuah kartu anggota. Tetapi kita boleh sungguh-sungguh menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Dan kalau kita hidup dalam keluarga Allah seperti ini, yakin dan percayalah, iman kita akan tumbuh. Iman saudara kita akan tumbuh. Gereja Tuhan akan tumbuh. Dan lebih banyak orang akan dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan ini. Karena Tuhan mau mempercayakan jiwa-jiwa baru itu kepada keluarga Allah yang sedemikian. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Bagaimana keluarga rohani saya di GKKA Makassar. Ya, pada waktu saya mulai percaya pada Tuhan. Sebuah vokal group Hosana namanya didirikan. Ya, sebagai bagian daripada proses untuk melayani Tuhan bersama dan hidup sebagai keluarga Tuhan. Saudara, saya yang paling kanan bawah itu. Ya, yang sebelah sini. Lalu kemudian saudara bisa lihat yang sebelah paling kiri. Pak Ingki, ya, kami satu KTB, satu vokal group. Dan saya ingat sekali saudara pada waktu kami remaja itu. Salah satu kerinduan saya keluarga dari keluarga tidak percaya Tuhan. Saya orang pertama yang percaya Tuhan dalam rumah saya. Lalu kemudian saya doa sama Tuhan, saya rindu sekali supaya keluarga saya bisa mendengarkan Injil dan percaya pada Tuhan. Saya sharingkan pada keluarga rohani saya ini. Saya rindu sekali papa mama saya dengarkan firman Tuhan. Dan saudara, dalam satu masa kami ini, satu-satunya kesempatan untuk melakukan itu adalah waktu ulang tahun 17 tahun. Karena dalam rumah kami, ulang tahun hanya boleh dirayakan waktu 17 tahun. Yang lainnya nggak ada waktu, nggak ada duit. Jadi 17 tahun aja boleh-boleh. Sederhana dalam rumah. Lalu kemudian saya mulai mikir-mikir bagaimana caranya bikin acara 17 tahun ini menjadi sebuah penjangkauan bagi orang tua saya dan keluarga dan saudara saya. Lalu saya mulai berpikir, bagaimana kalau kita bikin ibadah di rumah. Mereka nggak mau datang gereja, kita bawa datang gereja ke rumah. Waktu teman-teman dengarkan ini saudara, oh mereka gembira, mereka semangat sekali. Dan mereka mulai mikirin, ayo kita sama-sama. Ya, kita minta kepada pembina remaja kami untuk kemudian berkhotbah. Lalu kemudian saya tanya, boleh nggak pembina kami untuk berkhotbah? Dia katakan, saya akan persiapkan khotbah penginjilan saya yang terbaik. Ya. Dia bisa berkhotbah pada ratusan orang. Tapi waktu itu dia mau berkhotbah hanya kepada 2 orang tua saya dan 2 saudara saya. Supaya mereka bisa dengarkan Injil di rumah. Lalu teman-teman saya, keluarga dalam Tuhan ini mulai mempersiapkan, Michael kamu gak usah siapin apa-apa. Kami yang siapin makanan supaya mamamu jangan repot di dapur. Kita yang siapin makanan, kita yang atur semuanya. Acara kita yang buat. Terus kami sama-sama berdoa. Supaya acara 17 tahun itu menjadi berita penginjilan bagi keluarga saya. Dan kami berdoa bersama, bergumul bersama, meminta anugerah Tuhan bersama.
Saya tidak pernah lupa saudara bagaimana keluarga rohani saya menjadi satu tujuan, bukannya satu darah. Tapi satu tujuan merindukan bersama supaya berita Injil itu juga bisa dibawa kepada rumah saya. Dan saya ingat sekali acara 17 tahun itu sederhana. Di rumah saya yang kecil dalam lorong. Tapi disitulah berita Injil itu didengarkan oleh orang tua dan kakak adik saya. Berita Injil itu kemudian dirayakan bersama. Dalam sebuah persekutuan yang indah di mana gereja itu masuk ke rumah saya. Keluarga rohani saya ini kemudian berbondong-bondong datang ke rumah. Membawa makanan, membawa acara. Supaya kami sekeluarga bisa duduk sama-sama dengan Injil Tuhan. Dan hari itu saya bisa merasakan betapa indahnya. Menjadi pekabar Injil tapi tidak sendirian. Saya punya keluarga rohani. Yang bergandengan tangan bersama saya. Untuk memberitakan Injil. Dan membawa satu demi satu anggota keluarga aku datang kepada Tuhan. Dan aku pun melakukan hal yang sama bagi anggota keluarga mereka. Sehingga satu-satu demi satu-satu daripada keluarga-keluarga kami yang mampu percaya pada Tuhan. Dimenangkan oleh Tuhan. Sudah betapa indahnya punya keluarga Allah. Sedemikian bukan? Saya berdoa supaya GKK Pondok Chandra akan mengalami shalom dan kuasa daripada Tuhan yang sudah meruntuhkan tembok pemisah dan membangun satu keluarga. Keluarga Allah. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah dibicarakan, diuraikan. Kisah-kisah indah tentang gereja yang bertumbuh menjadi keluarga Allah sudah dinyatakan. Tuhan bicara terus kepada umat-Mu supaya gereja-Mu ini menjadi gereja yang mengalami shalom daripada Tuhan. Dan membagikan shalom itu kepada orang-orang lain di luar sana. Terpujilah Tuhan Allah yang sudah menyatukan kami di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Amin.